mereka akan melakukan pengambilan data di 4 lokasi krusial: daerah aliran sungai, kawasan hutan, daerah areal pemakaman tua, dan kawasan di luar hak guna usaha perusahaan. Ikan-ikan mati, airnya berubah warna, tercemar limbah pabrik yang tak bertanggung jawab. Air yang dulunya jernih, kini kapan saja bisa menjadi keruh dan berbau busuk. Kawasan hutan yang sebelumnya lebat dan penuh misteri, kini berubah menjadi kebun sawit tanpa kejelasan pelepasan izin kawasan dari pihak berwenang. Tempat yang seharusnya sakral dan terjaga, namun kini bukan hanya batas-batas pemakaman yang kabur tanpa batu nisan, rumpun semak belukar liar, tapi juga ditanami sawit di atas tanah pusara tersebut. Tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat digarap oleh pihak yang mengklaim kepemilikan secara sepihak. Sore itu, langit mulai berubah warna, menyisakan semburat jingga yang memeluk awan-awan tersisa, memberikan kesan tenang namun penuh harap pada senja yang datang. Di bawah bayang-bayang matahari yang perlahan tenggelam, beberapa masyarakat bersama tim pencari fakta bersiap melangkah ke medan yang penuh tantangan. Bersama mereka hadir ahli pemetaan, ahli lingkungan hidup, lengkap dengan pendamping hukum masyarakat yang siap mendampingi setiap langkah mereka. Di antara mereka, 2 tokoh utama, Said dan Aryan, memimpin dengan penuh semangat dan keteguhan hati. Misi hari itu tidak main-main. Mereka akan melakukan pengambilan data di 4 lokasi krusial: daerah aliran sungai, kawasan hutan, daerah areal pemakaman tua, dan kawasan di luar hak guna usaha perusahaan. Aryan dengan hati yang penuh empati memulai langkah pertama menuju daerah aliran sungai. Sungai yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini alirannya telah dirubah, dijadikan waduk tempat penampungan air tanpa menghiraukan habitat di setiap alirannya. Di setiap sisi sungai berdiri kokoh batang sawit komersial perusahaan tanpa ada upaya penyelamatan daerah aliran sungai tersebut. Ditambah lagi, jika terjadi pencemaran, ikan-ikan mati, airnya berubah warna, tercemar limbah pabrik yang tak bertanggung jawab. Air yang dulunya jernih, kini kapan saja bisa menjadi keruh dan berbau busuk, mencerminkan penderitaan ekosistem yang terancam kepunahan. Daun-daun kecoklatan yang mati berserakan di setiap sisi sungai, menambah kesan muram dan penuh kehilangan. Apa yang kita lihat di sini adalah bukti langsung dari pelanggaran hukum lingkungan yang telah terjadi. Umam Aryan mencatat setiap temuan dengan penuh determinasi. Kenangan masa kecilnya di sungai ini terlintas dalam benaknya ketika airnya masih jernih dan dia sering mandi bersama teman-temannya. Setiap tetes air ini adalah saksi bisu dari kerusakan yang telah terjadi, tambahnya. Ia merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat yang terdampak. Sementara itu, Said bersama ahli pemetaan yang terkenal dengan ketelitiannya sibuk mencatat koordinat dan kondisi sungai, memastikan tidak ada detail yang terlewatkan. Pendamping hukum masyarakat dengan serius
mencatat setiap temuan yang disampaikan oleh Said dan Aryan, menegaskan pentingnya bukti ini dalam memperjuangkan hak yang berkeadilan. Perjalanan mereka berlanjut ke kawasan hutan yang sebelumnya lebat dan penuh misteri, kini berubah menjadi kebun sawit tanpa kejelasan pelepasan izin kawasan dari pihak berwenang. Ini dulunya bukan hanya sekedar hutan, kata Said. Suaranya bergetar penuh emosi. Tempat ini adalah paru-paru dunia, sumber oksigen kita yang kondisinya sekarang dirampas tanpa ampun. Aryan mendukung pernyataan itu dengan data akurat yang menunjukkan dampak lingkungan jangka panjang dari deforestasi tersebut. Said tidak bisa menahan tangisnya. Hutan adalah buku besar pengetahuan alam yang mengajarkan kita tentang hidup yang harmoni, ujar Said, menyoroti kekayaan alam dan kebijaksanaan yang telah hilang akibat deforestasi yang tidak bertanggung jawab. Pendamping hukum masyarakat mengingatkan kembali tentang Undang-Undang Perlindungan Hutan yang seringkali diabaikan dan pentingnya bukti ini dalam memperkuat kasus mereka. Di daerah pemakaman, suasana menjadi lebih sedih. Di sini, leluhur mereka bersemayam, tempat yang seharusnya sakral dan terjaga. Namun kini, bukan hanya batas-batas pemakaman yang kabur, tanpa batu nisan, rumpun semak belukar liar, tapi juga ditanami sawit di atas tanah pusara tersebut. Anggota tim masyarakat dengan mata berkaca-kaca menelusuri nisan-nisan yang hilang tersebut. Aryan menatapnya dengan hati berat, mengenang masa kecilnya saat upacara adat masih sering dilakukan di sini. Said dengan hati-hati memetakan setiap lokasi nisan, memastikan semua bukti terdokumentasi dengan baik. Kuasa hukum mencatat pelanggaran administrasi dan pelanggaran hak adat, menggarisbawahi pentingnya melindungi situs ini dari penggusuran ilegal yang telah dilakukan. Puncak dari investigasi ini adalah areal perusahaan yang berada di luar HGU. Di sini konflik mencapai klimaksnya. Tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat digarap oleh pihak yang mengklaim kepemilikan secara sepihak. Saat mereka mendekati kawasan tersebut, sebuah alat berat pembuat batas parit melintas dengan suara bising. Operatornya menatap mereka dengan tatapan menantang. Aryan dengan tegas memimpin diskusi dengan pihak yang berkonflik tersebut dan mendokumentasikan bukti-bukti pelanggaran. Said, meski wajahnya tampak tegang, tetap memetakan lahan dengan ketelitian yang tak kenal lelah. Pendamping hukum masyarakat segera bertindak, mencatat setiap detail dan mempersiapkan argumen hukum yang kuat. Mereka tahu perjuangan ini bukan hanya tentang mempertahankan tanah, tetapi juga tentang menegakkan keadilan bagi mereka yang tak bersuara. Dalam perjalanan pulang, di dalam ruang rapat sederhana, beberapa masyarakat dan tim perjuangan duduk bersama untuk merencanakan langkah selanjutnya, yaitu pengajuan gugatan ke pengadilan yang akan disusun dengan cermat oleh kuasa hukum mereka dan memastikan setiap aspek kasus terdokumentasi dengan rapi. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang memenangkan sebuah kasus, tapi juga tentang memberikan suara keadilan yang telah menjadi korban dari eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Saat rencana tersebut disampaikan kepada anggota masyarakat setempat, ribuan orang menyatakan sikap ikut di setiap persidangan tersebut. Gelombang keinginan masyarakat untuk menyaksikan sidang di pengadilan mulai terasa, menunjukkan solidaritas mereka yang kuat dalam mendukung upaya perjuangan masyarakat yang lainnya. Di antara mereka terdapat orang-orang tua yang telah menyaksikan perubahan dramatis
dalam lingkungan sepanjang hidup mereka, serta anak-anak muda yang ingin memastikan bahwa masa depan mereka tidak akan diambil alih oleh kepentingan korporasi semata. Kami harus hadir di pengadilan ini untuk mendukung perjuangan, ujar salah satu tokoh masyarakat dengan suara gemetar namun penuh tekan. Kami tidak bisa lagi diam melihat tanah air kita dirampas begitu saja. Ini adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita yang kita pertaruhkan. Dengan semangat yang menyala-nyala dan tekad yang kuat, mereka bersiap untuk menghadapi ujian terbesar dalam perjalanan mereka menuju keadilan yang sejati. Nantikan cerita selanjutnya di part 9, di mana perjuangan masyarakat akan terus berlanjut menguak tabir kelam keadilan di tanah air leluhur mereka.